Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh, Bapak Ibu, para santri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membaca dan juga membahas sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sampai pada hadis nomor 197. Halamannya 127, hadis nomor 197. At-tasi'u, yang ke-9, an Abi Sa'id Al-Hasanil Basri, dari Abi Sa'id, beliau adalah Imam Hasan Al-Basri. Anna A'id bin Amrin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa A'id bin Amr radhiyallahu an dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad, masuk menemui sahabat yang lain yang bernama Ubaidillah bin Ziyad. Faqala, beliau mengatakan, ai bunayya, wahai anakku, ini sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna syarrar ri'ai al-hutamah, sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin adalah al-hutamah, pemimpin yang ucapannya kasar, sikap-sikapnya keras kepada orang-orang yang dipimpin. Ini nasihat dari seorang sahabat kepada tabi'in yang kebetulan waktu itu diterangkan menjadi pemimpin atau gubernur. Nah, nasihat dari sahabat kepada generasi tabi'in yang waktu itu menjadi gubernur. Maka nasihatnya adalah, inna, sesungguhnya, syarra, sejelek-jelek, ar-ri'a, ri'a itu jamak dari lafaz dari kalimat ra'i, pemimpin.
pemimpin yang paling jelek di muka bumi ini adalah al-khutamah. Khutamah itu orang yang ucapannya kasar, tindakannya keras, dan pemimpin yang tidak bersikap sayang kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ini nasihat. Fa'iyaka antakuna minhum, maka janganlah kamu termasuk di antara mereka. Artinya jangan menjadi pemimpin yang dikatakan oleh Nabi jelek. Tandanya pemimpin yang jelek itu apa? Yaitu yang ucapannya, tindakannya, mungkin kebijakan-kebijakannya itu tidak menunjukkan kasih sayang kepada masyarakatnya. Itu khutamah. Faqala lahu, nah, yang dinasehati ini jawab, ijlis, duduklah. Fa innama anta, sesungguhnya engkau ini min nukholati ashabi Muhammadin, termasuk nukholah. Nukholah itu kalau orang minum wedang kopi, nah, bagian sing minum kopi, setelah kopinya diminum, nah, ini sore ini kenapa gendosan ini kenapa? Macam-macam jenenge. Letek ini, ampas. Nah, artinya sisa dari minuman yang tidak diminum karena itu ampasnya. Nah, itu nukholah. Nah, maksudnya setelah gubernur ini dinasehati oleh sahabat, lah kok jawab itu, sampean ini kan sahabat yang rendahan, tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lain. Sampean ini kan sahabat-sahabat yang sisa. Ini penghinaan maksudnya, merendahkan sahabat. Faqala, maka yang memberi nasihat ini menjawab, wahal kanat lahum nukholah, apa memang sahabat itu punya ampas? Artinya ya memang tidak ada. Innama kanatin nukholatu ba'dahum, sebab kalaupun ada, sesungguhnya nukholah itu ba'dahum, ya generasi setelah sahabat, wa fi ghairihim, dan juga mungkin di selain sahabat. Nah, para jamaah, di sini ada minimal 2 pelajaran. Pelajaran pertama, siapapun yang melihat, mengetahui orang lain, apalagi pemimpin melakukan satu kesalahan, pemimpin itu tidak berarti kemudian presiden atau gubernur, enggak. Pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat di kampung, pemimpin siapa saja yang mengetahui ada pemimpin yang membuat kebijakan, yang melakukan tindakan keliru, kita wajib memberi nasihat.
kita punya kewajiban mengingatkan. Itu yang dilakukan oleh sahabat ini, A'id bin Amr ini. Apalagi beliau ini sahabat, yang jadi pemimpin itu tabi'in, malah tambah wajib. Sahabat itu orang yang beriman kepada Nabi dan sempat hidup bertemu dengan Nabi, hidup sezaman. Walaupun ada yang tidak sempat ketemu, tidak sempat salaman misalnya, tapi dia hidup satu zaman bersama Nabi. Nah, generasi di bawah sahabat namanya tabi'in, orang yang juga beriman kepada Nabi tapi gak sempat hidup sezaman dengan beliau. Itu generasi tabi'in. Nah, ada orang yang para ulama itu ini masuk sahabat apa masuk tabi'in, itu berbeda. Siapa? Yang gendong ibunya dari Yaman haji, Uwais Al-Qarni, itu kan hidup pada zaman Nabi, beriman kepada Nabi, bahkan Nabi sudah pernah menyebut namanya, tapi ketika berangkat haji itu tidak sempat ketemu Nabi. Nah, itu para ulama ini masuk kelompok sahabat, tabi'in, itu tidak ada masalah. Sudah jauh-jauh mau ketemu beliau, tapi tidak sempat ketemu beliau. Itu. Nah, itu yang pertama. Siapapun yang tahu ada ketua, ada pimpinan, ada siapalah melakukan kesalahan, punya kewajiban untuk memberi nasihat, mengingatkan dengan cara yang baik. Nah, yang kedua, pelajaran yang kedua adalah bagi orang yang diberi nasihat. Orang yang diberi nasihat itu kewajibannya adalah mendengarkan. Dan kalau nasihatnya itu baik, ditaati. Tidak boleh orang yang menerima nasihat itu kemudian mencela orang yang memberi nasihat. Wong dinasihati enak-enak kok bantah, sampean itu sopo kok ngekei pengajian itu sopo. Nggak boleh begitu. Kelas itu nuturi kelas ronas, nggak boleh begitu. Nah, ini ada contoh yang tidak baik dari seorang tabi'in. Sampeyan niku yo sahabat, tapi sahabat singkat, gak pati apik lah bahasa kita. Nggak boleh begitu. Jadi ada nasihat dari athar dari siapa lupa saya, undur maqal wala tandur manqal. Ini nasihat untuk yang diberi nasihat. Itu kaidahnya ini. Undur maqal. Lihat apa yang diucapkan orang itu. Wala tandur manqal. Jangan, tidak perlu melihat siapa yang ngomong. Sing penting nasihati apik, wis cukup. Gak perlu delok sopo sing ngekei nasihat. Tidak penting. Ini kaidah yang harus dipegang oleh orang yang diberi nasihat. Tapi kaidah yang harus dipegangi orang yang memberi nasihat beda. Jangan pakai ini.
Kalau orang yang memberi nasihat, itu kaidahnya kalau ingin memberi nasihat sebaiknya memberi contoh. Jadi yang memberi nasihat ya pas dia memberi nasihat karena sudah memberi contoh, dan yang diberi nasihat juga pas karena tidak membeda-bedakan siapa, tapi apa, itu yang penting. Jadi nek ana sing nuturi ya wis dirungokno dengan baik. Nek ape nuturi wong ya sebaiknya awake diapiki dhisik baru nuturi. Jangan diwalik ya. Awakmu dhewe koyo ngono kok nuturi aku. Ndak boleh begitu. Itu urusannya dia. Wis tapi endaraimu. Aduh. Untuk kuasar tambah. Wis tapi endakon iku nutur-nuturi. Ndak boleh begitu. Jadi kaidahnya beda-beda. Bahkan ada ulama yang mengatakan seandainya orang itu kalau memberi nasihat harus apik dulu baru memberi nasihat, maka di dunia ini tidak akan ada orang yang memberi nasihat. Karena tidak ada orang yang tidak punya salah, tidak ada orang yang tidak punya kekurangan. Nah, makanya seandainya ada aturan, nek ape nuturi wong kudu apik dhewe, nek ape nasihati wong kudu apik dhisik. Kalau ada begitu, ya tidak akan ada orang yang nuturi orang lain, tidak ada. Apakah seorang ayah menasihati anaknya itu mesti ayahnya itu orang yang paling baik? Belum tentu. Ya ada kekurangannya. Apakah suami yang mau menasihati istrinya mesti suaminya itu wis apik teman? Belum tentu. Termasuk apakah ustadz kiai yang selalu memberi nasihat itu mesti paling apik? Belum tentu. Ada kekurangannya pasti. Nah, tapi tidak boleh kemudian awakku dhewe durung apik, lapo nutur-nuturi. Bukan begitu. Nah, nek ngono lah rusak kabeh lah anak donya iki. Bapak gak ono sing nuturi anake. Suami gak ono sing nuturi istrine. Nah, akhirnya terus piye? Nah, itu. Nah, makanya dua pelajaran penting ini kita dapati dari hadis yang ke-9. Hadis yang berikutnya, Al-Ashir An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Hudzaifah Ibnul Yaman. Sahabat ini disebut oleh sahabat yang lain sahibu sirrin Nabi, orang yang menyimpan rahasia-rahasianya Nabi, orang yang punya dokumen apa-apa yang oleh Nabi tidak disampaikan di depan umum. Orang yang mungkin dalam bahasa sekarang punya file, dan file yang tahu password filenya itu hanya Hudzaifah ini. Dikasih tahu langsung oleh Nabi. Ini Hudzaifah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi
yang jiwaku di tangannya. Maksudnya ya demi Allah. La ta'murunna bil ma'ruf, kamu benar-benar mau amar ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, wala tanhawunna 'anil munkar, dan kamu benar-benar mau mencegah orang lain berbuat mungkar, atau ini pilihan, kamu mau amar ma'ruf nahi mungkar, atau la yushikannallahu, dikhawatirkan Allah ayyab'atsa alaikum, akan mengirim kepada kalian iqaban minhu, siksa darinya. Summa tad'unahu, kemudian ketika siksa azab itu sudah turun, kemudian kalian berdoa kepadanya, fala yustajabalakum, maka doa-doamu tidak diijabahi oleh Allah. Ini bahasanya ancaman. Kalau hadis-hadis di atasnya itu kita diperintahkan untuk saling menasihati, saling mengajak kepada yang baik-baik. Ayo sholat, ayo ngaji, itu amar ma'ruf. Nahi mungkarnya ojo gelut, itu nahi mungkar. Kalau hadis-hadis di atas itu menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, keutamaannya, kalau hadis ini ancamannya. Ketika orang mukmin tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ancamannya dua. Pertama, ayyab'atsa alaikum iqaban minhu, kalau sudah tidak ada orang yang memberi nasihat, dan kalau masyarakatnya itu banyak melakukan dosa, banyak melakukan kemaksiatan, sementara tidak ada yang mengingatkan, awas, kata Nabi, jangan-jangan Allah akan menurunkan azabnya. Dan di kaum-kaum sebelum kita sudah banyak itu, sudah banyak. Kaumnya Nabi Nuh tidak ada yang mau beriman, bahkan sudah diingatkan oleh Nabi Nuh, sudah diajak naik kapal karena sebentar lagi akan ada banjir besar, tidak juga menggubris. Akhirnya Allah menurunkan azabnya. Kaumnya Nabi Lut sudah diingatkan, manusia yang beriman, manusia yang la'allahum yarsyudun, sing uripe normal baik-baik, itu yang laki-laki menikah perempuan, perempuan dinikahi laki-laki, tapi mereka tidak mau gubris, malah melakukan hal sebaliknya, laki-laki menyukai laki-laki. Allah turunkan azabnya. Kaumnya Nabi Musa, ada Fir'aunnya.
Fir'aun sudah dinasihati, Qarun sudah dinasihati, Haman sudah dinasihati, tidak digubris. Akhirnya Allah menurunkan azabnya. Dan azabnya kaum itu beda-beda, tidak harus sama. Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan di banjir. Kaumnya Nabi Lut itu buminya dibalik. Karena ini penyakit menular, jadi harus dihabisi. Kaumnya Nabi Musa, Fir'aun itu orang-orangnya saja dipilihi, yang ikut Fir'aun tenggelam. Nah itu contohnya ketika agama Allah, ketika nasihat para nabi sudah tidak digubris, maka ada contoh mereka diikop, diadab oleh Allah. Ada lagi yang mendekati kelahiran Nabi, yaitu tentaranya Abroha ya, yang mau menggempur Ka'bah, juga diadab oleh Allah dengan cara dikirim batu-batu kerikil-kerikil dari neraka, sijil, kemudian dijatuhkan kepada mereka, mati semuanya. Ini yang pertama. Kalau ada masyarakat yang di situ cuek, gak sholat yo dijarno, gak poso yo dijarno ae, gak kudungan ya dijarno ae, gak sekolah ya dijarno ae. Nah itu ancamannya pertama. Jangan-jangan Allah akan menurunkan azabnya. Jadi ketika azab turun, tidak boleh mengatakan, ya Allah, kok saya diuji seperti ini. Itu bukan ujian, itu azab atas kemaksiatan yang dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, summa tad'unahu fala yustajaba lakum. Kalau sudah masyarakat itu tidak ada yang saling menasihati, tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ancaman yang kedua dari Allah adalah doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Sakit, parah sakitnya, doa tidak diijabah. Minta sembuh, tidak diijabah. Miskin, melarang hidupnya, berdoa kepada Allah kepingin diberi rezeki, tidak diijabah. Punya anak banyak, nakal, gak sholat, gak ngaji, gak sogoma, gak hormat orang tua, kepingin punya anak soleh, doa siang malam, tidak diijabah, dan seterusnya. Dan ini berat. Padahal dia sholat rajin, dalam sholat juga banyak doanya, setelah sholat juga zikir wiritan panjang, baik sholat fardu maupun setelah sholat sunnah, tapi doa-doanya tidak ada yang diijabahi. Apa? Karena di keluarga itu, di masyarakat itu, orang-orangnya pada cuek semua. Gak tahu, gak tekno pengajian blas. Nah itu akibatnya. Doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Hadis yang ke-11.
An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id al-Khudri, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, afdhalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Afdhalul jihad, sebaik-baik jihad, sebaik-baik perjuangan, kalimatu adlin, yaitu nasihat yang objektif, kata-kata yang adil, inda sultanin jair, di hadapan seorang sultan, seorang pemimpin jairin, yang zalim, yang berbuat kesalahan. Ada beberapa penjelasan dari para ulama kenapa ada jihad-jihad yang lain kok yang dikatakan afdhalul jihad itu menasehati pimpinan. Ada jihad perang, bahkan orang yang mati syahid di dalam perang membela agama Islam itu dijamin masuk surga. Bahkan sebelum jasadnya itu jatuh menyentuh tanah, rohnya sudah dibawa oleh bidadari masuk surga. Itu orang yang mati syahid di dalam perang. Dan semua yang diinfakkan untuk perang itu dibalas dengan pahala, termasuk makani, ngarit, makani kuda, unta, himarnya yang disiapkan untuk perang, itu juga ada pahalanya. Ada juga jihad bil amwal, jihad dengan hartanya, menginfakkan sebagian rezekinya untuk amal-amal Islami, membangun masjid, wakaf untuk pendidikan, menyantuni anak yatim, mengasihi orang-orang miskin dengan hartanya. Nah, itu juga jihad bil anfus wal amwal. Nah, dengan infaknya banyak masjid-masjid berdiri, banyak pondok-pondok berdiri, banyak para hafid Quran, banyak orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena dia yang biaya. Itu juga jihad. Ada yang jihad dengan ilmunya, tidak punya harta, tidak ada kesempatan berangkat perang, tapi dia punya ilmu agama, ngajar ngaji, berjihad. Guru yang berjuang di madrasah berjihad, menulis di Facebooknya, di IG-nya berjihad, bikin VT di TikToknya berjihad dengan ilmunya. Itu dodolan no, bukan jualan no. Ilmunya disampaikan sesuai dengan cara zaman itu menyampaikan pesan. Itu juga berjihad. Nah, tapi kenapa kok Nabi mengatakan
sebaik-baik jihad itu adalah menasehati, menyampaikan kebenaran kepada pemimpin. Nah, di situ ada ulama yang mengatakan karena pemimpin itu apa yang diucapkan, apa yang ditandatangani itu akan dijadikan panduan banyak orang. Nah, kalau pemimpin keliru, kan seluruh rakyatnya jadi keliru. Misalnya kalau pemimpin di Gresik, sekali tanda tangan berlaku bagi seluruh warga Gresik. Pinten nih penduduk Gresik, sekitar 2 juta sekian, lebih sedikit. Kalau suara pemilu itu yang punya hak suara itu 1.200.000. Nah, itu enggak termasuk anak-anak yang di bawah umur, sekitar 2 juta lebih. Kalau pemimpin level Jawa Timur, provinsi yang kedua yang paling banyak penduduknya, yang pertama Jawa Barat, yang kedua Jawa Timur, sekitar hampir 40 juta. Satu tanda tangan gubernur Jawa Timur berlaku untuk sekian puluh juta, apalagi presiden. Apa yang diucapkan didengar, ditiru oleh 290 juta. Nah, makanya menasehati pimpinan itu manfaatnya luar biasa. Sebab kalau pimpinannya keliru, keliru semua di bawah. Itu yang pertama. Ada yang mengatakan hikmahnya kenapa kok menasehati pemimpin, yang benar itu benar, yang salah itu termasuk afdalul jihad. Sebab kalau pemimpinnya tidak menerima, bahkan menolak, itu dampaknya berat. Oh, ini anti NKRI, oh, itu berat. Padahal yang disampaikan benar, padahal yang diusulkan bagus. Tapi karena ini pemimpin, penolakannya, oh ini melawan undang-undang ini, pasal ini, berarti dia harus berhadapan dengan hukum, diseret ke pengadilan, lalu divonis maksimal. Maksimal itu berarti 18 tahun atau 20 tahun. Oh, berat. Atau kalau pemimpin-pemimpin dulu, raja-raja, penguasa-penguasa yang diktator, itu tidak pakai begitu, langsung tidak pulang. Begitu Pak, zaman Dian, tidak pulang, entah di mana orangnya, entah kalau hilang di mana rimbanya, kalau mati di mana kuburnya, tidak ada. Dulu itu zaman Pak Haji Sueb masih menangis, gak mulai ngenoain bu nanti, gak mulai. Ya, sekarang juga ada, tapi kita tidak tahu. Misalnya kemarin waktu Syria sebelum reformasi, setelah presidennya digulingkan, ternyata banyak orang-orang yang hilang selama ini di penjara, dan penjaranya di bawah tanah. Maka itu yang berapa ratus, berapa ribu baru akan dikeluarkan. Ya, sudah ada yang meninggal, sudah ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang macam-macam. Makanya menasihati pemimpin itu penting, afdalul jihad. Di Mesir kan banyak pemimpin-pemimpin muslim yang juga menindas masyarakat rakyatnya sendiri. Di Mesir, di Syria, di Iran sebagian, di Arab Saudi bahkan. Sopo sing wani nuturi Raja Saudi? Tidak ada. Meskipun juga banyak ulama-ulama yang ditangkap dan mendekam di penjaranya Raja Salman dan putra mahkotanya itu banyak. Nah, itu rahasianya kenapa Nabi menyebut
menasihati pemimpin itu afdhalul jihad. Sebab risikonya jelas. Nah, satu lagi hadisnya hampir mirip. An Abi Abdillah Tariq bin Shihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu. Anna rajulan, dia bercerita, Tariq bin Shihab ini cerita, anna rajulan, ada orang sa'alan Nabi, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad wada'a rijlahu fil gharzi, dan dia sudah meletakkan kakinya di al-gharzi, panciane mau naik unta. Nah, sudah mau naik unta, tanya kepada Nabi, ayyul jihadi afdal, ya Rasul, jihad yang paling utama itu apa? Hampir sama dengan hadis sebelumnya. Qala, Nabi bersabda, kalimatu haqqin, mengucapkan kebenaran, menyampaikan yang hak, inda sultanin jair, kepada pemimpin yang zalim. Itu tadi, seperti hadis sebelumnya. Kalau tadi itu kalimatu adlin, penjelasan apa adanya, itu adlin, objektif. Kalau ini kalimatu haqqin, ucapan nasihat yang benar kepada pemimpin yang zalim. Itu tadi resikonya, ya dipenjara, dibunuh, atau diberi label-label yang tidak benar. Karena itu para jamaah sekalian, dari 4 hadis ini, hadis 9 sampai hadis yang ke-12 ini menasihati kita agar kita dan di masyarakat kita hidupkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu tidak dimaknai yang berat-berat, sing abot-abot, enggak. Yang ringan-ringan saja. Waktunya azan, ayo ke masjid, ayo berangkat ke masjid. Ada cilik-cilik diajak ke masjid, itu juga amar ma'ruf. Waktunya Ramadan, buka poso, poso. Nek gak poso jeneng kene. Nah, itu nahi mungkar. Kene kabeh poso lho ya. Nek gak poso jenenge Ramadan. Itu nahi mungkar. Ada anak kok, lho, seragam sekolah kok nongkrong nang warung. Buyar. Sekolah gitu. Nah, itu yang ringan-ringan dan bisa kita jalankan. Na'udzubillah, kalau itu tidak kita jalankan, di sini ada ancamannya dari Allah. Jangan sampai Allah menurunkan adabnya. Dan yang kedua, jangan sampai kita dungo rino wengi tapi tidak diijabahi oleh Allah. Itu sebagai bentuk balasan dari Allah. Na'udzubillah. Baik, itu para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.